Asabi mujarradul haya, hal yang bisa memberikan dispensasi untuk merahasiakan dosa yang ketujuh, atau penyebab dispensasinya merahasiakan dosa yang ketujuh dari 8 adalah karena hanya malu. Malu dia berbuat dosa, malu dia berbuat maksiat, malu dia berbuat salah. Fa innahu nau'u alamin wara'a alami zambi. Karena malu itu merupakan sakit pula yang selain dari sakitnya dimaki-maki. Walaupun tidak dimaki-maki, hanya konangan saja malu itu juga sakit. Karenanya wal qasdu bisyarri, dan itu juga sakit selain daripada takut diperlakukan jelek. Walaupun dosanya itu andai kata diketahui oleh orang tidak akan berbuat jelek kepada kamu, juga tidak akan pernah memaki-maki kepada kamu, tapi kau malu ketahuan dia. Ini tidak masalah. Wa khulukun karimun. Malu itu adalah merupakan akhlak yang mulia. Yahdusu fi awali syibah, yang malu itu bertumbuh mulai dari masa kecil. Mahma asyraka alaihi nurul akli, malu itu merupakan akhlak yang mulia manakala malu itu timbul dari cahayanya akal, timbul dari auranya akal. Fayastahi minal qabaihi idza syuhidat minhu, sehingga dia malu perbuatan jelek kalau sampai terjadi konangan. Syuhidat itu maknanya konangan, ketahuan. Mati aku ayahku tahu dulu. Wawa wasfun mahmud, sifat malu merupakan sifat yang dipuji oleh Allah. Idz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u syu'batun minal iman. Bahkan al-haya khairun kulluh. Kanjeng Nabi mengatakan malu semuanya baik. Waqal al-haya syu'batun minal iman, dan beliau mengatakan bahwa malu itu bagian daripada iman. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khair, tapi malu itu hanya terjadi pada kebaikan. Haya itu hanya terjadi, tidak akan pernah terjadi kecuali dalam kebaikan. Karena orang yang malu dari manusia untuk dilihatnya ketika ia melakukan kejelekan. Bi'ayat biqafin da'aku zaliki la ayakunna haya'u min rabbi asyad. Ketika dia itu malu, kejelekannya diketahui manusia, maka menarik bahwa malu diketahui oleh Allah lebih parah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul hayya al-halima. Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala sangat mencintai kepada orang pemalu, mencintai kepada orang yang aris. Termasuk Kanjeng Nabi niku sangat mempunyai sifat pemalu. Maka dalam satu hadis Bukhari dikatakan ada seorang datang kepada Rasulullah menanyakan ketika suci dari haid bagaimana cara membasuh ya Rasul? Ya kamu basuh. Bagaimana caranya membasuh? Kamu kasih kit'atun minal miski,
secuil dari mesik. Bagaimana muasa kok dengan cara mesik? Oleh bingung, Kanjeng Nabi pun juga bingung akan menjelaskan. Nah, akhirnya apa? Terus orang tersebut ditarik oleh Dewi Aisyah, terus dikasih ini loh caranya seperti ini loh, lebok nolak loh. Dan ini. Nah disinilah faedahnya Rasulullah nikah banyak orang karena untuk mensebarkan agama, sebab Rasulullah pemalu sehingga menyampaikan kepada wanita dalam hal-hal yang prinsip sulit, maka perlu ada yang menyampaikan, yaitu istri-istrinya. Enggak sekarang malah dipertegas, diperjelas. Ayo kadang pidato barang terus diperjelas, digamblang-gamblang, no wah. Yes, wallah alam bisawab. Falladhi yafsuku wala yubali ayyul irafisqahu linnas jama'a ilal fiski at-tahattuka wal waqahata wa faqdal haya. Orang yang fasik dan tidak peduli kefasikannya nampak di hadapan manusia, tidak peduli kefasikannya diketahui oleh orang lain, berarti ini sudah kuadrat, mengumpulkan antara fasik dan harga dirinya rusak, mengumpulkan antara fasik dengan wajah yang tidak punya malu. Jadi wakohah itu atos hati ini, jadi orang yang tidak pernah merasa malu, yaitu orang yang rai gedek karena semenjak kecil makannya bung, mulanya akhirnya jadi rai gedek. Wafakdal haya, dan tidak punya rasa malu. Fawa asyaddu halan mimman yasturu wa yastahi. Orang yang semacam ini lebih jelek dibandingkan orang yang melakukan dosa tapi dia menutupi dan dia malu. Illa annal haya'a mumtazijun birriya wa mustabihun bih istibahan azimatan.